Dan ini tentunya nanti akan melibatkan teknologi, terutama AI ya, generatif AI. Tapi nanti kita akan ngobrol. Nah, ada hal menarik, yaitu dari survei ICCI, ternyata Gen Z nggak paham atau nggak tahu terkait koperasi. Bahkan saat saya coba kan game kami itu ke anak-anak Gen Z ya, itu ada yang tanya ke saya, Mas, SU itu apa Mas? Jadi SHU itu dibaca SU sama mereka. Saking nggak taunya koperasi kayak gitu. Dan akhirnya oke, itu ada PR besar di situ. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kami melakukan edukasi perkoperasian ke teman-teman muda ya, SMA, SMK, SMP gitu ya. Nah ini udah kita edukasinya nggak pakai satu arah, tapi kita udah ayo main game aja. Dari situ mereka akhirnya main, mereka akhirnya tahu konsep koperasi itu seperti apa. Oh ada modal modal simpanan wajib, ada simpanan pokok. Nah itu semuanya dari simulasi berupa game, termasuk edukasi literasi finansial ya, itu bisa pakai game. Nah setelah main itu kami tanyain, tadi dapat setelah main apa aja yang dipelajari. Oh ternyata mereka, nah oh logika desain koperasi. Nah, ternyata baru tahu ya, oh SHU itu bisa ya untuk dana beasiswa anggota kayak gitu ya. Nah belajar untuk memanage keuangan. Jadi cara belajarnya memang beda teman-teman, dan itu memang jadi sasaran kami, target kami, bagaimana kita mendeliver perkoperasian itu dengan menyenangkan. Jadi bukan dengan cara-cara yang apa namanya serius gitu ya, enggak, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah kalau Pak Umar tadi kan menyenangkan ya, ngomongnya itu enak gitu ya, dengarnya tuh oh asetnya 3 triliun, nah itu menyenangkan bagi saya. Dan banyak hal lah yang tadi saya banyak belajar itu tadi. Nah ini beberapa liputan media. Jadi sekali lagi ya, kami itu belum RAT pertama loh ya, masih pra RAT pertama itu tahun ini. Tapi kami sudah mendapat banyak liputan, dan ini yang ingin kami share teman-teman, bahwa teman-teman muda itu tugasnya adalah mencari cara-cara yang inovatif bagaimana mengangkat sebuah problem. Kalau kami lihat koperasi ini punya problem, yaitu apa? Tidak dikenal oleh teman-teman muda. Nah, bagaimana caranya kita memberikan solusi ya? Salah satunya adalah dengan cara-cara seperti yang kami lakukan di koperasi multi pihak. Ini kami bahkan itu di launching ya langsung oleh Pak PJ Wali Kota Batu, karena kita base camp-nya di Batu ya. Nah, dan harapannya nanti kita bisa berkontribusi turut serta di International Years of Cooperative tahun ini, tahun 2025. Nah, itu sedikit best practice apa yang kami lakukan biar teman-teman dapat konteks kenapa saya ngomong di sini kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas AI dan kita. Nah, ini topik bahasan selanjutnya. Tanggal 14 Februari kemarin, itu hari ulang tahun saya, kami belajar uh, atau sharing ya uh, di Indigo. Indigo itu ininya Telkom. Nah, ini kita mengadakan AI Town Hall. Jadi bagaimana kita ngobrolin AI dengan santai kayak gitu ya, dengan para pembicara-pembicara lain. Ini ada dari kasir itu POS digital ya. Lalu ada dari Edugria dan juga ada dari Dipti. Nah, bagaimana kami itu menggunakan AI untuk mengoptimalkan produktivitas terutama ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita kemarin ngobrol santai lah. Next kalau memang pengen kita bisa ngobrol-ngobrol offline ya. Sebenarnya pengen offline, kemarin diundang teman-teman saya tuh seneng ya. Oh offline ya, ketemu Pak Umar nih bisa-bisa nih. Nah ternyata harus online. Tapi next lah mungkin kami akan main-main ke teman-teman pengusaha dan juga ke Pak Umar gitu ya. Nah ini satu hal yang menarik. Ada kaitannya AI itu dengan game. Maksudnya gimana? Secara ini ya, secara kaitan langsungnya AI itu sebenarnya udah dari lama teman-teman ya. Udah dari lama. HP-nya teman-teman itu sebelum 2000, sebelum tahun 2000 itu pun udah pakai AI. Nah, tapi AI yang berbeda model dengan sekarang. Sekarang kan generatif AI. Sekarang kita akan lihat bahwa sudah dari tahun 90-an AI itu dipakai, dan tadi Pak Umar sempat menyinggung bahwa ya AI itu orang gak apa namanya sebenarnya sudah dicoba untuk pinteran mana sih AI sama manusia. Nah, itu udah dari tahun 90-an. Dan menariknya, setiap loncatan teknologi AI itu selalu diuji cobakan di game.
Jadi AI kompetitif pertama yang dibuat itu adalah Deep Blue. Ini oleh IBM, perusahaan komputer di Amerika, dan diadu untuk main apa? Main game catur lawan Kasparov ini ya, Grandmaster dari Rusia waktu itu. Nah, ini adalah AI pertama yang diadu dengan manusia. Tahun 96 manusia menang, Kasparov menang. Tahun 97 setahun kemudian AI-nya diperbaiki terus sama IBM, diadu lagi tahun 97, Kasparov kalah. Jadi ini ya, ini tahun 97 nih, Kasparov kalah. 2,5 musuh 3,5 kalau nggak salah itu ya kalahnya ya, kalau di catur 6 ronde. Nah, jadi ini adalah tahun 97 itu pertama kalinya AI bisa mengalahkan manusia. Sebelumnya nggak pernah. Manusia itu selalu bisa unggul. Nah, diuji coba lagi teman-teman. Tahun 2000-an pakai game namanya Go. Go itu catur kayak catur Cina gitu ya. Ini lebih rumit daripada catur. Siapa yang menang? Yang menang AI, machine learning ya. Nah, machine learningnya menang. Nah, itu gambarannya bahwa kalau kita coba pinter-pinteran sama AI sih, nah, ini udah dicoba di dua game yang sangat kompleks. Kalau catur itu eh, kemungkinan kemungkinan apa namanya langkahnya itu sekian juta langkah. Kalau di Go ini catur Cina ini dia mapnya lebih gede ya. Nah itu triliunan triliunan kemungkinan. Nah tapi AI menang. Terus kita jadi takut gitu. Nah ini yang nanti kita bahas. AI dan koperasi. Nah, itu tadi pembukaannya. Sekilas bahwa AI, lompatan teknologi AI itu ternyata, kami masuk di game ternyata cocok. Lompatan teknologi itu biasanya diuji cobakan di game. Dan AI dan koperasi, gimana nih? Ini yang saya ingin highlight, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar, bahwa AI itu adalah tools. Jadikan AI itu sebagai second brain kita, bukan main brain. Nah, ini buat teman-teman yang masih kuliah ya. Boleh nggak sih, Mas, eh, bikin apa? Bikin skripsi pakai AI, bikin tugas esai pakai AI. Loh, kalau saya pernah ngajar ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu caranya. Kayak pisau ya, boleh nggak sih, Pak? Motong motong ini pakai AI gitu. Motong wortel pakai pisau ya boleh, karena pisau itu adalah alat bantu. Nah, terus tapi jangan digunakan AI itu sebagai main brain. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ada apa-apa tanya AI, ada apa-apa tanya AI, dan kita nggak melakukan hal lain. Nah ini contohnya ya. AI itu buat apa aja sih? Contohnya, kalau saya itu AI itu bisa jadi sebagai alat untuk ngecek apakah data atau opini dari seseorang atau perkataan seseorang itu valid apa enggak. Nah, contohnya tadi misalnya ini Nuan Sewu Pak Umar ya. Tadi Pak Umar mengatakan bahwa oh apa namanya? Hardware itu adalah operasi. Nah, teman-teman percaya hardware itu adalah operasi. Nah, kalau kita pakai AI, kita coba kita cek aja di ChatGPT kan. Nah, ini saya prompting nih, pelajari tentang hardware. Nah, dia ngasih bla 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 gitu. Terus saya tanya apakah hardware di Amerika adalah koperasi? Ya, di Amerika Serikat koperasi. Nah, ini sebagai pengecer ya. Nah, itu. Terus saya cek di Wikipedia. Saya cek di Wikipedia. Jadi saat teman-teman nanti apa namanya memakai AI, nah, tetap kita harus punya sisi-sisi nah, sorry ini Wikipedia-nya Let's Play ya. Saya cek di Wikipedia, terus saya cek juga di sebentar, laporan software langsung. Nah, kelihatan nggak? Nah ini saya baca nih, yes bisnis. Nah ini ternyata dia eh, korporat, tapi pada titik tertentu akhirnya berubah menjadi kooperasi.
benar. Oh ya, benar begitu. Nah, pertama untuk ngecek itu. Dan yang berikutnya adalah saat menggunakan AI, teman-teman harus kasih konteks. Kenapa? Kalau nggak ngasih konteks, jadinya kayak gini. Ntar ya, saya cabutkan ya. Nah, kalau kita tanya dan nggak kita kasih konteks, pastinya gitu. Ini pertanyaannya, apakah hardware koperasi? Nah, dijawab sama AI-nya. Tidak, hardware Indonesia bukan koperasi. Nah, loh kok beda mas? Ya, karena tidak kita kasih konteks. AI kalau tidak dikasih konteks, maka dia hanya akan memberikan jawaban-jawaban yang biasa-biasa. Ya, bahkan bisa saja berbeda dengan maksud dan tujuan. Hardware yang dimaksud tadi adalah hardware Amerika. Saya tanya hardware koperasi nggak? Dia jawab di sini, dia mengiranya hardware Indonesia. Nah, maka saat menggunakan bukan main brand. Kenapa? Karena tetap AI itu adalah alat bantu, bukan penentu. Gitu ya. Oke, next ini akan saya share. Ada yang lagi share ini. Apakah share saya kelihatan? Aman. Nah, jadi gunakan AI itu sebagai second brand, bukan main brand. Nah, gunanya AI untuk apa aja? Analisis data, menyediakan wawasan, menyediakan rekomendasi, dan juga meningkatkan produktivitas. Jadi, kalau AI di kami, seperti kemarin misalnya saya ingin bikin video pendek dari video yang 1 jam gitu ya, atau ingin subtitle video panjang, kita kasih subtitle. Kalau dulu saya menyelesaikannya itu 1 hari, teman-teman. Jadi kasih subtitle gitu yang dengerin. Untuk video 1 jam saya 1 hari sampai 2 hari dengerin gitu ya. Tapi sekarang begitu ada CapCut yang sudah ada AI-nya, saya masukin videonya ke CapCut, minta subtitle 30 menit nggak sampai itu langsung jadi subtitlenya. Saya tinggal benar-benarin aja. Jadi peningkatan produktivitasnya itu gede banget. Nah, itu adalah sebenarnya fungsi-fungsi AI buat kita. Ingat, as a second brand. Jadi bukan main brand. Terus menganalisis data dan menyediakan rekomendasi maksudnya gimana, Mas? Nah, maksudnya adalah kalau teman-teman nanti pakai AI, teman-teman usahakan tetap ya, usahakan tetap menyediakan, nah, menyediakan apa? Menyediakan konteksnya. Jadi jangan langsung dikasih atau tanya. Nah, selama ini teman-teman biasanya langsung tanya tuh, gitu kan? Langsung tanya, terus langsung percaya dengan jawabannya, nah, langsung dikumpulin sebagai apa namanya hasil tugasnya, gitu kan? Nah, itu itu yang beresiko. Tapi kalau teman-teman udah paham bahwa AI itu hanyalah second brand, maka teman-teman akan punya eh, sudut pandang lain dalam menggunakannya. Ini misalnya. Nah, ini misalnya saya download annual reportnya hardware, lalu saya minta untuk nge-review. Ya udah, langsung dapat tuh, dapat reviewnya gitu ya. Nah, ini reviewnya sekitar 3% kayak gini-gini ya. Ini adalah bagaimana kita menggunakan AI sebagai untuk membantu menganalisis data. Nah, dikasih ini. Nah, terus saya juga ingin tahu, tolong dianalisis laporan tersebut, cari kejanggalannya. Nah, dikasih tahu sama AI-nya. Ini ya. Nah, ini oh ternyata ada penurunan signifikan, terus kok Home Depot dan Lowe's pesaingnya kok nggak turun. Nah, ini kenapa gitu ya. Nah, ini terus ada distribusi keuntungan untuk bentuk saham kelas C gitu ya. Nah, nah ukurannya transparansi. Nah, ini adalah bagaimana kita ngasih feeding ke AI. Ini kita pakai misalnya ChatGPT aja. Nah, hal-hal kayak gini itu harus teman-teman pahami dulu sebelum pakai AI. Jadi nggak langsung setelahnya menyerahkan seluruhnya ke AI. Nah, itu yang nanti akan beresiko kalau seperti itu. Oke, terus lanjut ya. Kita akan share. Nah, sekali lagi, ini AI itu untuk menganalisis data, menyediakan wawasan, rekomendasi, sama meningkatkan produktivitas. Nah, AI di koperasi kami, terutama untuk teman-teman di game developer ya, itu membantu brainstorming membuat ide game. Jadi kalau dulu kita itu harus rapat dulu,
Terus ini ide game yang apa nih yang enak nih, itu kita harus ngomong kurang lebih 1-2 jam. Nah sekarang ada AI, kita bisa minta untuk ide gamenya apa aja ya yang terkait tren sekarang kayak gitu ya. Itu bisa lebih cepat, setengah jam aja udah dapat banyak. Terus membantu brainstorming game desain dokumen. Jadi kalau dulu kami buat game desain dokumen itu masih benar-benar manual, sekarang udah bisa pakai AI lebih cepat kayak gitu ya. Nah, untuk ngecek hasil coding, jadi misalnya udah ngoding dulu, oh kok ada error, itu kan dulu kita harus ngecekin satu persatu gitu ya, ngeliatin baris-barisnya. Nah sekarang masukin ke AI, nah nanti AI yang akan ngasih tahu, oh kemungkinan salahnya di sini, di sini, di sini. Jadi kita bisa langsung ngecek, kita bisa langsung tahu gitu. Jadi ketiga, bisa buat simulasi dari game desain dokumen plus proofing, jadi misalnya atau translate gitu ya. Dulu kalau sebelum ada AI, kita kalau misalnya mau mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kan benar-benar harus kayak paham bahasa Inggris lah, terus harus mungkin pakai Google Google Translate lah, yang kadang juga kata-katanya nggak begitu bagus ya. Tapi kita ada AI, nah akhirnya kita bisa menggunakan AI itu untuk membantu translate banyak banyak hal kayak gitu ya, bahasa Inggris dengan lebih baik. Plus bisa nge-proofing proofing dokumen, jadi kayak dari sekian banyak ini sudah bagus belum, kata-kata apa aja yang kurang sesuai, nah itu bisa dibantu. Nah ini takeaway-nya teman-teman yang perlu diperhatikan dalam pemakaian AI. Yang pertama, ingat ya, AI itu sebagai second brain dalam aktivitas koperasi, jadi bukan main brain. Main brain-nya tetap teman-teman pengurus, pengelola, itu adalah otak utamanya. Yang kedua, selalu sediakan konteks. Nah, ini saat teman-teman menggunakan generatif AI ya, dan prompting itu adalah kunci. Jadi, teman-teman harus punya skill set baru, yaitu nge-prompt. Jadi, membuat promptnya di AI itu skill. Jadi, bukan bukan asal-asalan ya. Terus check and recheck hasil AI yang muncul. Kayak tadi ya, saya tanya di ChatGPT yang tanpa saya kasih konteks, dia akan jawabnya beda. Loh, hardware bukan koperasi kayak gitu, karena dia ngiranya hardware Indonesia, padahal yang kita bicarakan adalah hardware Amerika kayak gitu ya. Terus nah ini, kalau memang ada, ini kan misalnya untuk koperasi ya misalnya ya, kalau memang ada dana yang bisa dipakai, nah maka pakai AI yang berbayar. Free-nya udah bagus, bayar itu bisa jadi lebih bagus. Itu semoga teman-teman bisa mewujudkan, dan harapannya nanti bisa menjadikan koperasi keren gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief, luar biasa paparannya. Saya ngerasa ini ya, melihat masa depan koperasi yang cerah nih, bersama koperasi OLED Game Studio. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita ada sesi diskusi. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat atau bisa langsung raise hand dan bisa langsung bertanya ke Pak Arief. Monggo teman-teman. Nah, ini udah ada yang bertanya di kolom komentar. Ada dari Kak Zainul Hasan. Seberapa aman data anggota dalam koperasi game berbasis AI mengingat banyaknya kasus kebocoran data di industri game? Nih, Kak, mungkin bisa langsung ditanggapi nih pertanyaan dari Baik, uh, uh, Mas Zainul Hasan. Zainul Hasan ya. Baik, betul betul. baik. Terima kasih, Mas Zainul. Eh, Pertanyaannya bagus, nih ya. Jadi kalau kebocoran data gimana ya? Karena banyak kasus kebocoran data di industri game. Ya, kalau ngomong kebocoran data, sebenarnya Indonesia itu udah banyak bocornya ya. Nggak usah dari game. Data kita dari salah satu institusi pemerintah yang paling penting aja itu juga banyak bocornya ya. Jadi maka
memang ini harusnya jadi concern kita bersama-sama, tapi sekali lagi eh, kalau di kami itu sangat strict sekali, jadi tidak tidak serta-merta membagikan data-data terutama anggota yaitu ke orang lain. Dan yang kedua, game-game yang biasanya memakai login itu ya, login terus nanti datanya bocor kemana-mana, nah itu memang diproteksi khusus. Dan kalau data-data di industri game, sepengetahuan saya kalau di Indonesia itu belum banyak, gitu ya. Lebih banyak dari apps, misalnya ya, marketplace atau yang lain kayak gitu. Karena kalau data-data dari game, biasanya yang narik itu adalah teman-teman dari pembuat gamenya dari luar negeri. Which is itu juga penting sih. Berapa lama kita pakai telepon seluler, berapa lama kita berkutat di game tertentu itu sebenarnya data-data yang penting. Tapi selama ini kalau basisnya AI sebenarnya ya kita bisa pakai AI itu untuk membatasi beberapa hal. Jadi tetap bisa di restrict gitu ya. Kayak ada kemarin yang lagi rame kan DeepSeek ya. DeepSeek itu AI dari Cina, dari Tiongkok. Nah, itu pun dia tetap bisa merestrict beberapa hal seperti kejadian-kejadian di Cina itu dia nggak memunculkan kayak gitu. Sebenarnya tetap punya restriction karena sekali lagi ya itu teknologi. Jadi masih punya batasan-batasan. Seperti itu sih, Mas Zainul ya. Iya, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Mas Zainul. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Apa ada feedback nih Mas Zeno? Sudah cukup atau mungkin ada feedback yang perlu Eh, didiskusikan? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik Mas Zeno. Mas, ini menarik nih di kolom komentar banyak nih yang komen nih. Ini ada juga dari Mas Putra. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Saya Putra. Apakah benar 2023 memakai AI? Bagaimana jika seorang menulis tapi cari referensinya dari AI? Apakah boleh? Terus tiga koperasi apakah yang bisa jadikan turnamen ML? Ini anak muda banget nih, Gen Z banget nih. Baik, Jadikan turnamen. terima Oke, kasih monggo Mas. Mas Putra ya. 2030 nggak usah nunggu 2030 Mas ya. Jadi ini saya kurang tahu konteksnya ya. Yang memakai AI ini di konteks apa? Nanti mungkin Mas Putra bisa kasih tambahan. Karena apakah benar 2030 ini memakai AI? Nggak usah tunggu 2030 Mas ya. 2025 sekarang atau yang kemarin kita dikenalkan mulai dari 2023 itu udah mulai ada ChatGPT ya atau generatif AI. Jadi benar ke depan AI itu akan menjadi salah satu teknologi di mana kita akan punya pilihan seperti tadi disampaikan Pak Umar. Kita bisa milih apakah kita pakai AI apa enggak. Tapi yang jelas kayak saya misalnya saya pribadi daripada saya ngedit video selama 1 hari untuk ngasih subtitle video gitu ya, saya lebih enak pakai AI, pakai CapCut yang ada AI-nya. Nah, itu 1/2 jam saja itu sudah bisa selesai. Nah, artinya dari sisi produktivitas itu meningkat sekali. Bahkan ada teman saya yang dari kasir itu ya, tim untuk sosial medianya awalnya sebelum pakai AI itu bisa 10 orang untuk bikin konten, bikin gambar. Tapi begitu ada AI, dia cukup 1 orang aja. Loh, kalau gitu yang 9 orang dipecat Mas. Enggak. Dialihkan ke hal-hal lain yang lebih strategik. Jadi yang tadinya harus dikeroyok 10 orang, sekarang cukup 1 orang aja untuk buat sosial media perusahaan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk produktivitas. Maka eh, mulai sekarang kita punya pilihan, apakah kita mau memakai AI, memanfaatkan AI atau tidak. Pilihan tetap di kita sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi AI itu alat bantu. Jadi kalau kita bisa pakai, maka sangat membantu. Dan pertanyaan berikutnya, kalau kita menulis tapi cari referensi dari AI, apakah boleh? Ini masih dibahas ya, jadi nggak hanya teman-teman dari penulis, misalnya dari teman-teman visual gitu ya, yang gambar gitu ya, itu masih ada bahasan pro kontra terkait etik atau etika. Katanya ya itu mencomot gambar-gambar dari artis-artis lain tanpa izin dan tidak memberikan kontribusi ekonomi pada artis-artisnya, kayak gitu ya. Nah, itu masih ranah etik, tapi kalau bagi saya, misalnya saya, kalau untuk penulisan ya, nggak usah AI, sekarang saya pakai Google pun sekarang saya bisa cari referensi gitu ya. Dan sekali lagi ya, kayak tadi ada beberapa hal yang saya sorotin.
saat menggunakan AI tetap check and recheck. Kadang AI itu dia selalu ingin memberikan jawaban yang memuaskan kepada kita, tapi kadang halu. Jadi dicek itu nggak ada referensinya. Nah, kayak gitu. Jadi harus check and recheck atau dicek ternyata oh nggak gitu maksudnya. Jadi selalu tetap dicek and recheck. Dan yang ketiga untuk operasi multi pihak itu dia apakah bisa jadikan turnamen Mobile Legend. Nah, kalau kita pengennya malah bikin turnamen game koperasi aja, Mas Putra. Kayak gitu ya. Jadi kita bikin turnamen antar SMA kah atau SMP kah. Nah, tapi yang dimainkan adalah game koperasi. Jadi akhirnya teman-teman bisa sambil belajar gitu ya main gamenya. Tetap di turnamen kan saya dapat ini nih apa namanya misalnya dapat dukungan dari SHU yang banyak ya gitu ya. jadi Pak Luni nih misalnya, oh dari Cangon bisa nih support hadiah misalnya, apakah merchandise lah atau pembinaan lah atau apa mungkin saya gitu ya. Oh dari Unusa juga bisa nih. Nah itu kita jadikan turnamen aja kayak gitu. Jadi turnamen kompetisi game edukasi koperasi kayak gitu. Daripada kita ya sebenarnya nggak ada masalah dengan ML ya, Mobile Legends, Free Fire nggak ada masalah. Tapi bagi kami lebih aware bagaimana memanfaatkan game itu sebagai media untuk kampanye banyak hal-hal yang istilahnya apa ya, yang lebih inilah ya berdampak kayak gitu lah ya. Kayak koperasi nih banyak yang nggak kenal, kenapa nggak kita fokusin ke turnamen game koperasi kayak gitu. Itu sih mungkin Mbak Luni untuk pertanyaan Mas Putra ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini ada lagi nih satu dari Pak Heri Sancaya. Untuk membuat coding dalam game developer, apakah hanya menggunakan bahasa C++ saja atau ada bahasa pemrograman yang lain? Atau biasanya bahasa yang bisa digunakan dalam codingnya? Terima kasih. Nih, kayaknya lagi Baik, pengen juga nih develop game nih. nih teknis ya Pak Eri Sanjaya. Oke, ini disclaimer dulu, saya bukan anak IT. Saya di koperasi saat ini ya di KMP ini sebagai pihak bisnis developer. Jadi saya lulusan manajemen pemasaran kayak gitu, anak ekonomi. Nah, terus kalau tanyain apakah game developer hanya menggunakan bahasa C++ saja atau C ini ya? Sebenarnya enggak Mas. Kalau yang paling banyak memang saat ini adalah Unity. Kalau ini ya platform pemrogramannya ya. Tapi kami juga pernah coba pakai Construct 3 itu yang lebih gampang gitu ya, nggak usah ngoding. Terus sekarang anak-anak SD itu diajari pakai Scratch. Nah, itu juga lebih gampang kayak gitu ya. Jadi sekarang relatif lebih banyak pilihan. Terus ada Unreal Engine. Nah, itu juga lebih gampang, nggak perlu ngoding. Jadi hanya menyusun event-event aja kayak gitu ya atau blueprint kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang udah lebih banyak pilihannya Mas Heri, tidak hanya atau tidak harus pakai bahasa C++ saja, tapi sekarang udah mulai banyak pakai yang lain. Itu ada RPG Maker juga kalau memang ingin bikin game RPG secara mudah gitu ya. Terus ada satu lagi yang untuk visual novel itu saya lupa itu Tyranno Builder kayak gitu-gitu itu sangat mudah. Itu Mas Heri terkait pertanyaan teknis. Sekali lagi saya bukan anak IT. Jadi kalau nanti ingin ngobrol lebih lanjut itu sebenarnya sama eh, game developer apa pihak game developer di koperasi kami. Oke, thank you Mas. Apakah masih ada pertanyaan? Sebenarnya aku ini sih Mas, ada yang Ada ingin aku yang ini kulik nih, lagi ada nih yang Mas. ada yang angkat tangan, Mas Kardo. Oh, ada yang raise hand nih. Oke, Ada yang oke. resen. Oh, di tempat saya kok nggak muncul. Oke, hai. Siapa ini yang raise hand nih? Mas Kardo. Oh, ini Kak Kardo. Oke, monggo Kak Kardo. Langsung saja open kamera dan open mic. Assalamualaikum, selamat Halo, pagi. Selamat selamat pagi. pagi. Maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena tidak memungkinkan. Saya izin bertanya pada Pak Arif selaku pemateri terkait dengan Kopma ini sendiri. Tadi disebutkan ada games sendiri ya, semacam games koperasi. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana awareness daripada kesadaran para penggunanya ataupun semacam testimoni daripada penggunanya itu sendiri terhadap aplikasi yang diciptakannya itu sendiri. Mengingat
setelah banyak prestasi yang diraih tadi ada dari DJP dan juga ada game-game yang lainnya, itu sudah bagaimana awareness kesadaran akan koperasi terhadap para penggunanya itu sendiri. Dan untuk kalangan segmentasi penggunanya itu sendiri, kira-kira mungkin dari rentang usia berapa gitu? Apakah dari mungkin dari SD sampai dengan perkuliahan ataupun ada juga yang dewasa mungkin. Lalu selanjutnya pengembangannya itu sendiri, eh, apakah susah ataupun mudah dalam menciptakan game-game yang berbau dengan koperasi itu sendiri di sekarang ini? Apakah sudah memadai gitu baik dari talentanya maupun dari aplikasi dan eh, aplikasi yang dapat menciptakan game-game yang berhubungan dengan koperasi ini sendiri. Dan yang terakhir, kalau mahasiswa itu dapat menyebarkan pengetahuan koperasi ini sendiri ataupun berkontribusi dalam hal menciptakan game koperasi itu sendiri, apakah mungkin dan seperti apa mungkin tekniknya kalau mahasiswa ingin terlibat ataupun bergabung ke dalam eh, koperasi itu sendiri yang menggunakan teknologi yang terbaru sekarang ini dengan memanfaatkan AI. Oke, baik. Sudah? Itu pertanyaannya. Oke, Mas langsung bisa Kardo. jawab kah, Oke. Mbak? Oke, bisa langsung dijawab, Mas. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dan fokus pertanyaannya. Ini yang pertama adalah terkait ini ya, hasil dari eh, apa namanya, setelah memainkan game Boxy Story, apakah ada awareness atau tingkat awareness yang meningkat, pengetahuan baru tentang koperasi yang diperoleh oleh ini ya, teman-teman pemain ya. Nah, sebenarnya ini tadi sudah saya share lagi ya. Nah, ini jadi setelah sesi main, saya teman-teman itu kita akan ada seperti ini ya, polling gitu ya, di mana kamu tadi belajar apa sih dari game tadi. Nah, ini adalah yang disampaikan sama mereka. Jadi, oh, aku ngerti nih, aku ngerti logika desain koperasi itu gimana, maksudnya gimana. Oh, ternyata koperasi itu kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jadi harus sebanyak mungkin bisa mengumpulkan teman-teman yang sevisi itu untuk mengumpulkan modal. Jadi bukan dari satu orang punya modal terus yuk kita bikin usaha, bukan gitu. Ternyata harus mengumpulkan orang-orang dulu, dari situ kita uh, urunan lah istilahnya ya, bahasa Jawanya ya, apa, patungan kayak gitu ya, untuk membuat sebuah usaha. Nah, ini terus ada yang belajar tentang SAU. Oh, untuk bisa dana beasiswa ya bisa, karena salah satunya kan dana pendidikan, dana sosial itu kan bisa ya. Nah, terus pembelajaran tentang SAU. Sekali lagi ya, sebenarnya kalau teman-teman nanti tanya ke luar, di luar teman-teman Kopma misalnya ya, tanya aja, kalau kamu dengar kata koperasi, apa sih yang kamu bayangkan? Nah, itu biasanya mereka langsung jawabnya, kebanyakan ya, rata-rata kebanyakan simpan, simpan pinjam, atau utang, atau terkait itu, kayak gitu ya. Nah, bahkan tadi ya, saya sempat mainkan ini ke teman Gen Z, itu mereka tanya, SU itu apa? Menyebut SAU itu sampai SU. Jadi dibaca gandeng itu bukan SAU tapi SU. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya ingin kita kasih tahu bahwa oh, ada di koperasi itu namanya SAU. Terus gimana kita harus memanage keuangan koperasi biar koperasi itu tetap untung kayak gitu ya. Terus harus ada laporan keuangan gitu. Nah, ini terus ada yang bagian uang modal, cara mendapatkan SAU yang banyak. Nah, kami tentang pemasaran SAU dan modal yang dikeluarkan. Nah, ini adalah hasil-hasil eh, pembelajaran yang didapat dari teman-teman pemain. Jadi setelah main, biasanya kita langsung tanya ke mereka, kamu tadi belajar apa dari sesi tadi, dan itu yang akhirnya kita dapatkan feedback itu. Jadi nggak kita ajarin dulu SAU adalah enggak. Kita benar-benar ya deh main nih, kalian main. Setelah main kita tanyain, kamu tadi belajar apa dari gamenya. Nah, itu yang mereka sampaikan adalah pembelajaran-pembelajaran yang didapat, dan itu adalah metode kami. Jadi metode yang kami gunakan itu seperti itu. Jadi tidak
dikasih tahu operasi itu teman-teman ya, ini A B C D E X Y Z, nanti ada SAU ya, nggak ada. Itu kami pakai game untuk menjelaskan konsep-konsep perkoperasian gitu. Dan yang berikutnya itu pertanyaan tentang ini ya, eh, bisa berperan apa teman-teman nanti, atau kendala dulu ya, kendalanya apa sih kalau di kami. Kendalanya itu bener Mas, sekarang itu masih bisa jadi di talenta talenta untuk teman-teman pendevelop game, terutama game edukasi itu masih sedikit. Rata-rata talentanya itu banyak ke game-game yang umum. Jadi kalau membuat game edukasi itu memang berbeda dengan membuat game-game umum. Ada hal-hal yang terkait pembelajarannya harus dimasukin. Kalau bahasanya sekarang itu, kami waktu ke Malaysia itu namanya transformational game. Jadi game yang membawa transformasi pada pemainnya. Nah, itu memang belum banyak di Indonesia. Dan itu kami lihat sebagai salah satu hal yang memang harus kita selesaikan bareng-bareng. Kalau untuk apa namanya, platform membuatnya sekarang udah ada Unity, apa itu sebenarnya udah cukup lah ya. Nah, terus peran mahasiswa gimana? Apakah bisa berkontribusi? Bisa, Mas. Sangat bisa. Satu, bisa kalau memang pengen ya nanti bisa gabung itu di program internship misalnya gitu ya. Boleh nanti bisa bantu di sisi mau apa? Mau dari sisi mendevelop gamenya atau mendevelop eh, bisnis operasinya atau mendevelop dari sisi branding operasinya. Oh, yang paling kecil misalnya, oh kita bisa bikin event di mana kayak tadi ya, daripada kompetisi Mobile Legends misalnya, kita bikinkan Mas kompetisi untuk game koperasi. Itu sudah sangat membantu sebenarnya, dan itu sudah merupakan kontribusi yang luar biasa dari teman-teman dan yang sangat mungkin gitu ya. Jadi nggak perlu muluk-muluk lah gitu. Kita buatin aja event bareng-bareng yuk, nanti kita bisa minta support dari Pak Umar misalnya gitu ya. Pak, ini Pak, santri-santrinya Pak belajar Pak, nah gitu ya. Nanti plus Sidogiri saya, oh ya sudah backup air mineralnya dari Sidogiri, itu kan bisa-bisa aja. Jadi kita bisa urunan kontribusinya via itu. Nah, itu eh, Mas Kardo yang mungkin saya bisa share, atau mungkin ada pertanyaan yang belum saya jelaskan, silakan di ini ditanyakan lagi. Saya kembali lagi ke Oke, halo Mas Kardo, apakah masih di ruangan? Gimana nih feedbacknya nih setelah dapat jawaban dari Pak Arif nih? Ya, artinya talenta kita itu masih kurang ya, Pak. Jadi kita mungkin harus mengembangkan sumber daya manusia lagi supaya bisa mendevelop game-game yang berkualitas dan juga mampu menyesuaikan dengan dinamika tantangan perubahan zaman ini sendiri supaya semua hal dapat menjadi baru lagi menyesuaikan dengan zamannya itu sendiri. Mungkin itu sih yang dapat saya simpulkan. Iya, betul, betul. Nah, ini butuh kontribusi dan kolaborasi dari teman-teman koperasi mahasiswa nih, agar nanti SDM-nya juga semakin banyak ya, dan lebih banyak yang berkooperasi, banyak yang lebih kreatif, banyak yang lebih membangun lagi untuk kooperasi Indonesia, kayak gitu kan. Kok fungsinya kita bisa kolaborasi. Mas, ada yang menarik nih tadi. Ini kan kalau koperasi let's 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 play game. Ini kan dia bentuknya koperasi gitu kan. Biasanya kalau game-game kayak gitu kan bentuknya startup gitu kan. Kenapa sih Mas memilih menjadi koperasi gitu kan? Terus model bisnis apa yang membedakan antara koperasi dan startup? Soalnya biasanya kalau anak muda mesti milihnya mending ini deh kerja di startup dibandingkan di koperasi kayak gitu. ya, sebenarnya secara model bisnis kalau kita mau lihat, kalau startup itu kan memang lebih ke corporate Mbak ya. Jadi gimana kita membangun korporasi ya, bangun korporasi, terus kita bisa mengoptimalkan istilahnya inovasi kita itu menjadi profit. Jadi kayak, oh kita ada inovasi nih, nah gitu ya. Terus
kita monetisasi sedemikian rupa agar nanti bisa berkembang dan membawa impact. Nah, biasanya itu kan digawangi oleh, ya kalau di startup biasanya minimal 1 sampai 3 Mbak ya. Jadi pembagiannya kan harus ada hustler, hacker, terus ada hipster kayak gitu ya. Itu nanti bangun startup. Nah, kalau di koperasi kita kan sebenarnya lebih ke bagaimana kita memberikan dampak kepada para anggotanya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya bikin game studio pada umumnya nih, startup game studio. Nah, misalnya kita bikin game terus kita jual ke luar negeri, oh ternyata dapat nih, anggaplah misalnya 100 juta gitu ya, atau 1 miliar gitu ya. 1 miliar ini kan nanti masuk ke saya sendiri, gitu kan Mbak. Ya saya punya tim, ya udah saya gaji aja misalnya masing-masing 5 juta sebulan. Nah, sisa banyak kan buat saya sendiri. Tapi kalau di koperasi, kita kan memberdayakan bagaimana agar anggota-anggota ini turut berkontribusi, lalu misalnya dapat 1 miliar, kita bisa bagi bareng-bareng nih, kuenya bisa dibagi lebih, eh, jatahnya lebih banyak, tidak hanya tersentral di satu orang. Pun demikian, saat kita memutuskan segala sesuatu strategi, ya kan kalau startup ya mungkin hanya para co-founder aja yang langsung memutuskan ya, ini aja. Tapi kalau di koperasi kan kita punya pengurus di mana kita harus ngobrol dulu, apalagi multi pihak. Nah, multi pihak ini kita punya 3 pihak yang nantinya harus bersepakat dulu terhadap sebuah strategi kayak gitu. Nah, itu bedanya. Dan kami lihat kalau di koperasi kita bisa mengembangkan sisi-sisi pemberdayaannya sih. Jadi kayak, oh ya kita akhirnya mulai aware pada bagaimana kita ini ya meningkatkan kualitas teman-teman SMK terutama di bidang game developer. Jadi kita akhirnya bisa aware ke sana. Kalau di startup kan kita biasanya ya udah kita ini aja, ambil aja langsung aja gitu, hire langsung gitu ya. Dan kalau startup kan biasanya bakar duit ya. Kalau di koperasi kan kita bangun grassroots. Gimana grassroots ini tumbuh dulu, baru kita nanti bisa optimalkan agar saat kita membuat sesuatu itu bisa lebih efisien lah ya secara cost kayak gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu sih mungkin Mbak yang saya lihat, dan akhirnya kita memilih operasi saja, selain dari sisi strategi positioning. Jadi kan kalau kita bikin studio game, maka kan ya udah studio game di Indonesia tuh banyak, ratusan ribuan. Tapi kalau kita bikin studio game yang berbentuk koperasi, ya kami ini satu-satunya. Nah, dan akhirnya kita dapat spotlight, kita dapat banyak hal yang memberikan leverage secara bisnis kayak gitu. Jadi saat memikirkan bentuk koperasi itu pun sebenarnya banyak pertimbangan yang kami rasa itu akan memberikan dampak ke bisnisnya sendiri gitu. Dan kita kan akhirnya bisa kenal ya sama teman-teman dari apa namanya dinas-dinas yang memang aware bahwa oh oke, ini kita punya nih koperasi game, kenapa nggak kita uh, berkolaborasi aja kayak gitu. Itu sih Mbak Muni. Ya, 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 ya. Menarik, menarik. Nah, ini Mas, ini satu ya Mas, setelah itu nanti kita diskusinya karena mengingat waktu. Tadi kan kita udah bilang nih poin-poin positif gitu kan, poin plus dari kooperasi game ini. Kalau tantangannya nih Mas, udah 1 tahun nih kan, tantangannya seperti apa sih? Terus, dan yang terakhir, bagaimana generasi muda ini berkarir di dalam koperasi ini kan yang tadi saya lihat ini manpowernya ini generasi-generasi muda milenial maupun Gen Z gitu kan ini kan mereka memilih untuk berkarir di koperasi mungkin nanti bisa sekaligus memberikan sedikit motivasi ke adik-adik koperasi mahasiswa untuk berkarir di koperasi kayak gitu tadi udah dikasih tahu segala hal keunikan dan juga apa dampak positifnya. Nah, ini tantangan dan bagaimana teman-teman bisa berkarir di koperasi. Baik, kalau tantangan di koperasi karena kita terdiri dari banyak orang ya, maka menyatukan visi agar visi di masing-masing kepala para anggota ini bisa benar-benar sama. Itu adalah tantangan karena ya tidak bisa kita pungkiri satu orang dengan orang lain itu akan punya kepentingan, akan punya idealisme, akan punya hal-hal yang dicita-citakan kayak gitu ya. Dan itu bisa jadi berbeda satu sama lain. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menjelaskan kepada semua anggota, mendefine kembali, mereshaping kembali visi dari koperasi kita. Kenapa sih kok kita kumpul dulu? Kayak gitu. Itu harus selalu kita sering duduk bareng untuk sharing tentang itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan
kekuatan dari masing-masing anggota. Jadi kalau misalnya ada anggota yang memang sudah punya kekuatan, udah punya power, ya kita bisa menggunakan power tersebut untuk meleverage. Contohnya kalau di KMP Let's Play Game Studio udah punya Let's Play Indonesia nih, nah itu bisa di leverage, udah punya mesin, jadi bisa langsung gas gitu ya. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya jadi tantangan. Plus bagaimana kita merebranding bahwa koperasi itu tidak hanya simpan pinjam saja, tapi ada banyak hal, apa namanya, kan gede ya. Saya sering lihat eh, apa namanya YouTube untuk pertanian, yaitu ya kalau butuh traktor itu si petani Amerika itu nggak beli traktor ya, dia pinjam ke koperasi kayak gitu. Nah, hal kayak gitu kan sebenarnya hal-hal yang menarik untuk disampaikan ke banyak orang. Itu sih Mbak Uni, dan untuk teman-teman kalau untuk berkarir di koperasi, saya pikir gini aja sih. Di saat orang-orang lain itu cari sesuatu yang mainstream, kita kan sebenarnya punya peluang. Teman-teman apalagi nih ya yang udah tergabung di Kopma, udah paham sekali koperasi. Kita udah punya peluang nih bahwa saat ini koperasi lagi butuh kita para anak-anak muda nih. Maka disitulah sebenarnya potensi besarnya kita untuk saling saling ini ya, saling berkolaborasi untuk memberikan kontribusi yang bagus. Dan saat kita bisa memberikan impact, bisa memberikan solusi, itu nanti akan datang sendirilah cuan-cuan itu gitu ya. Jadi fokusnya sebenarnya udah mulai harus mulai belajar lagi. Apalagi sekarang ada koperasi model baru, koperasi multi pihak, itu udah mulai harus berpikir kembali. Nanti ada undang-undang baru yang kemarin saya dapat informasi juga akan mengubah landscape dari koperasi, maka kita harus jadi anak koperasi yang punya wawasan yang lebih luas. Itu sih. Itu mungkin Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arif, luar biasa sekali. Hari ini saya ngerasa bangga sekali bisa diskusi pada hari ini dengan dua narasumber hebat gitu kan, dan banyak sekali insight yang bisa kami dapatkan gitu kan, dan kita bisa memahami bagaimana koperasi ini menjadi wadah strategis dalam pengembangan dan keterampilan gitu kan untuk anak muda kayak gitu, terutama untuk teman-teman koperasi mahasiswa. Oke, cukup untuk diskusi pada hari ini gitu kan dengan dua narasumber hebat kami, Bapak Abdul Majid dan juga Bapak Arif. Setelah ini kita ada sesi penyerahan sertifikat untuk narasumber. Yang pertama akan kami berikan kepada Bapak Abdul Majid SHIMM. Monggo untuk panitia bisa memberikan sertifikatnya dan mengcapture di room Zoom ini. Baik. Panitia sudah siap untuk capture. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Abdul Majid atas waktunya dan ilmunya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua di hari ini, dan sukses terus untuk BMT UGT Nusantara. Semoga bisa terus menginspirasi dan juga menjadi koperasi yang memberikan kontribusi untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Oke, baik, selanjutnya sertifikat kedua akan diberikan kepada Bapak Arif Bawono Suryo. Baik, berarti Let's Play Indonesia sekaligus dari KMP Let's Play Game Studio. Baik. Teman-teman.
Oke, terima kasih Pak Arif untuk Sama-sama Mbak Luni. waktunya hari ini. Kami dapat insight yang luar biasa. Semoga ini juga menjadi semangat baru untuk teman-teman rumah agar bisa mengadopsi gitu kan kreativitas dan juga inovasi-inovasi dari Koperasi Let's Play Game Studio. Sukses untuk kooperasinya, sukses juga untuk LAT-nya, dan jangan kapok untuk berjumpa dengan teman-teman kooperasi mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih semuanya, dua narasumber hebat kami sudah memberikan ilmu dan juga pengalamannya, dan saya mewakili dari Koperasi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila dalam kegiatan pada hari ini masih ada kurangnya, dan saya akhiri. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi dan juga memberikan manfaat nyata untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf, live dulu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Luni selaku moderator di acara webinar kali ini. Atur acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat moderator kepada panitia yang bertugas. Dipersilakan. Berikut ini sertifikat moderator saya serahkan kepada Kak Luni. Terima kasih Kak Luni sudah berkenan menjadi moderator kita pada pagi hari Terima ini. kasih kembali. Untuk keperluan dokumentasi saya pandu ya Kak. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Majid dan juga Bapak Arif Bawono yang telah berbagi ilmunya dalam acara webinar nasional Anniversary Kopma Unusai yang ke-9 yang disponsori oleh PT Kui Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengumuman juara Olimpiade Koperasi Siswa Nasional Kopma Unsa kategori Storytelling dan Cerdas Cermat. Perlu diketahui, Olikop System ini merupakan salah satu rangkaian acara Anniversary Kopma Unsa yang ke-9 tahun. Baik, kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Selamat kepada para juara lomba kita. Untuk klaim penghargaan bisa menghubungi kontak person yang akan diberikan. Baik, itulah juara-juara kita pada acara Olikop Sisnas Kopma Unusa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk
Selain penghargaan akan diberikan oleh panitia di room chat room. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara, yakni penutupan. Dan sebelum acara ini ditutup, kami akan mengumumkan 2 penanya terbaik pada acara kali ini, yaitu yang pertama ada Kak Heri Sanjaya, dan yang kedua ada Kak Kardo. Selamat kepada penanya terbaik kita untuk pengambilan reward. Bisa menghubungi kontak person yang telah di-share panitia di ruang chat Zoom. Baik teman-teman, sebelum acara kami tutup, kami mohon izin untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Di sini akan saya ambil alih untuk memandu pengambilan dokumentasi. Untuk slide pertama, ya, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi untuk halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri sesi webinar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Rabbana la tuqsi qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ghazura rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, himbauan untuk para peserta untuk presensi sudah ada di Zoom, chat Zoom. Silakan untuk presentasi. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada hadirin sekalian karena telah mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang turut terlibat sponsorship dan mendapat medpart kita, yakni PT Kui Indofish dalam menyukseskan acara kali ini. Saya Rahmadani selaku Master of Ceremony, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once I was 7 years old, my mama told